Halo kawan-kawan investor milenial, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dani, salah satu tim analis dari Amandana. Nah, di mana Amandana merupakan channel yang membahas topik-topik seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menghitung margin, margin level, pre-margin, balance, dan equity dalam trading forex. Bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel Amandana. Stay tune. Kegiatan bertransaksi forex kini bisa dilakukan dengan aplikasi trading online. Aplikasi ini dapat membantu para trader dalam memantau pergerakan dan perkembangan instrumen investasinya. MetaTrader 4 merupakan salah satu aplikasi trading forex yang dianggap terbaik oleh para trader forex. MetaTrader 4 adalah salah satu jenis software trading yang biasa digunakan dalam dunia forex, CFD, dan berbagai bentuk investasi virtual lainnya. MetaTrader digunakan oleh trader untuk mengakses ke sistem broker forex secara online. Jika Anda melakukan transaksi dengan MetaTrader 4, maka Anda akan menemukan berbagai istilah dalam MetaTrader 4, antara lain balance, equity, margin, pre-margin, dan margin level. Margin level hanya muncul jika Anda mempunyai transaksi yang sedang aktif saja. Jika tidak ada transaksi, maka tidak akan muncul. Sebenarnya pemahaman istilah tersebut dalam MetaTrader 4 itu penting untuk kamu pahami sebelum terjun ke real trading. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara menghitung margin, margin level, pre-margin, balance, dan equity dalam trading forex. Oke, kita sudah di layar ya. Ini saya menggunakan Excel ya untuk memberikan ilustrasi cara menghitung balance, equity, dan margin. Nah, di sini pada layar sini sudah ada screenshot ya menu trade pada MetaTrader 4 ya. Nah, untuk yang warna biru ini ya, screenshot yang warna biru ini, jika kita belum ambil open posisi, maka yang akan muncul adalah balance, equity, dan pre-margin. Seperti itu di menu trade ini. Nah, tetapi jika kita sudah ambil open posisi ya, seperti contoh ini ya, yang merah ini, maka yang akan muncul adalah balance, equity, pre-margin, margin level, dan margin, dan juga detail open posisi kita di sini ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi cara menghitung dan menjelaskan pengertian dari balance, equity, pre-margin, margin level, dan margin ya, seperti itu. Oke, dimulai dari balance ya. Nah, balance sendiri adalah modal awal yang didepositkan ke broker. Nah, jadi di sini modal awal yang saya gunakan adalah 10.000 US dollar ya. Di sini misal 10.000 US dollar. Saya tulis ya. 10.000 US dollar ya. Kemudian di sini saya sudah ada open posisi ya, buy ya, satu lot di per euro USD. Nah, ini statusnya adalah floating loss ya. Floating loss ini sebesar 153 dolar. Maka di sini di bagian profit loss saya tulis ya 153. Jadi terus leverage yang saya gunakan 1:100. Terus harga sell dan buy-nya ya di sini saya tulis 0,99396. Kemudian kontrak size yang saya gunakan ini ya 100.000. Oke ya, itu ya. Oke, dimulai dari balance tadi, modal awal yang kita depositkan. Terus di sini saya juga udah tulis ya profit dan lossnya, leverage-nya berapa, harga sell dan buy berapa, dan kontrak size. Nah, ini akan saya gunakan untuk menghitung pre-margin dan margin, dan juga margin level seperti itu. Nah, oke. Nah, tadi balance sudah ya saya jelaskan, yaitu modal awal yang didepositkan. Kemudian equity. Nah, equity sendiri adalah modal yang ada setelah ditambah atau dikurangi profit atau loss. Nah, misalkan di sini kita ada open posisi. Nah, open position loss
maka equity-nya itu dihasilkan dari balance dikurangi loss-nya. Tetapi jika kita profit, maka hitungan equity-nya adalah balance ditambah profit atau floating profit, seperti itu. Ya, di sini detailnya ya. Equity sendiri sama dengan balance plus minus profit atau loss. Nah, maka di sini kita bisa tulis untuk equity-nya sama dengan 10.000 US dollar ini ya, bagian ini dikurangi karena kita floating loss 153, maka dikurangi ya, kurangi ini, maka equity-nya sebesar 9.847 US dollar. Nah, maka ini hasilnya sama dengan ini ya, 9.847 US dollar gitu. Kemudian ada pre-margin ya. Sebelum saya menghitung pre-margin, maka saya akan loncati dulu. Saya mulai dari margin dulu ya. Margin ya, ini margin ya. Jadi margin sendiri adalah modal ya, modal yang atau dana yang dipinjamkan oleh broker kita. Jadi itu, seperti itu. Jadi margin itu adalah sebuah dana yang digunakan untuk ambil posisi, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri, margin sendiri yaitu dari contract size dikali harga sell atau buy dibagi leverage ya, seperti itu. Jadi perhitungannya sini sama dengan contract size-nya. Contract size kita 100.000 ya. 100.000. Ini 100.000 dikali harga sell dan buy-nya. Di sini saya ambil posisi sell di harga 0,99396 di sini. Ini ya. Kemudian dibagi leverage. Leverage di sini yang saya gunakan 1:100. Nah, di sini ya. Maka di sini margin yang tersedia ya, di sini marginnya yaitu 993,96 US dollar ya. Jadi seperti itu. Nah, jika margin yang ini sampai minus, maka dananya sudah habis. Jadi kita tidak bisa ambil open posisi seperti itu atau nol seperti itu. Jika marginnya masih ada, maka kita masih bisa ambil open posisi seperti itu. Nah, sini marginnya 993,96. Nah, jadi ini sesuai ya dengan di sini ya marginnya ya, 993,96. Kemudian selanjutnya ada pre-margin ya, pre-margin. Ya, pre-margin itu adalah margin yang tersedia ya. Nah, pre-margin ini didapatkan dari equity dikurangi margin ya. Jadi equity sama dengan equity-nya 9.847 dikurangi margin ini. Maka pre-marginnya adalah 8.853 US dollar. Jadi yang tersedia masih ada 8.853 dolar ya. Jadi yang dapat kita gunakan untuk ambil posisi seperti itu. Kemudian ada margin level. Margin level ini maksudnya adalah level margin yang sudah digunakan. Nah, perhitungannya yaitu dari equity dibagi margin dikali 100%. Nah, margin level ini dalam bentuk persentase ya, persentase ya. Nah, di sini kan tertulis margin levelnya 990%. Jadi masih aman ya, seperti itu. Jadi masih aman untuk ambil posisi. Jadi status kita masih dalam trading ini masih aman. Tapi jika margin levelnya semakin kecil, maka itu menandakan kita tradingan kita masih dalam kondisi kritis seperti itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri ya, jadi untuk margin level itu dari equity ini sama dengan equity ini dibagi marginnya ini dalam kurung dikali 100, maka hasilnya ini 990,68%. Jadi ini sesuai ya, sesuai dengan ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini jadi seperti itu ya cara menghitungnya ya. Ya, oke, saya coba ulangi ya, dimulai dari balance ya.
Balance sendiri adalah modal awal yang didepositkan ke broker ya. Di sini modalnya 10.000. Nah, kemudian untuk equity itu dihasilkan dari balance plus minus profit atau loss. Nah, di sini kan status open posisi kita loss, maka equity-nya sama dengan balance dikurangi floating loss-nya. Nah, di sini 10.000 US dollar dikurangi 153, maka hasilnya 9.847. Selanjutnya ada margin. Margin ini didapatkan dari contract size ya. Contract size dikali harga sell atau buy-nya. Contract size dikali harga sell atau buy dibagi leverage. Ya, maka akan ketemu 993,96 US dollar. Seperti itu. Kemudian ada pre-margin. Pre-margin ini dihasilkan dari equity dikurangi margin ya. Equity dikurangi margin. Maka akan dihasilkan di sini ya, dari sini 8.853 dihasilkan dari 9.847 dikurangi 993 seperti itu. Kemudian yang terakhir ada margin level. Nah, margin level ini dihasilkan dari equity dibagi margin ya, dikali 100%. Maka di sini akan ketemu 990% seperti itu. Nah, dari margin level ini menunjukkan bahwa statusnya masih aman, masih open posisinya masih aman ya, karena margin levelnya masih di atas 100% seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya cara menghitung balance, equity, pre-margin, dan margin level dan margin dalam trading forex. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara menghitung margin, margin level, pre-margin, balance, dan equity dalam trading forex. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Nah, saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.